kita profit sekitar 2,1% di saat IHSG merah. Oke, selamat bergabung semua. Kembali lagi di channel Jans Trader. Kali ini saya akan bagikan 5 emiten yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Langsung aja kita move ke tradingview.com. Pertama sekali, kita akan analisa IHSG kita terlebih dahulu. 1 minggu belakangan ini, di minggu ini IHSG terlihat mengalami koreksi, dan di Jumat kemarin membuat shadow yang cukup panjang di bawah dan juga di atas begitu. Namun ini masih bergerak di dalam tren positifnya, di dalam uptrendnya. Jadi IHSG sebenarnya masih koreksi wajar. Dan kalau kita lihat lebih jelas di sini, di Jumat kemarin di shadow-nya membentuk rejection, penolakan gitu. Mendekati area MA5-nya terjadi rejection gitu. MA5 ini bisa berfungsi sebagai titik support. Di sini juga dia mantul di area MA5-nya begitu. Dan kalau kita lihat dalam time frame 1 minggu akan lebih jelas. Nah, di sini terlihat jelas bahwa IHSG 1 minggu ini merah atau koreksi sekitar 0,14%. Jadi kemungkinan untuk koreksi tetap ada, tapi masih dalam batas wajar begitu. Selanjutnya saya akan update saham-saham yang direkomendasikan pada minggu lalu. Oke, saham yang pertama adalah saham Friend. Friend ini sempat koreksi sampai kepada titik terendah dari area entry-nya kita, yaitu di titik 84 begitu. Jadi kita bisa entry di sana dan saat ini close di 87. Tadi langsung aja kita update untuk Friend bisa enter di 84 dan sekarang close di 87. Itu artinya kita floating profit sekitar 3%. Walaupun ini sebenarnya masih di area entry-nya kita, begitu. Selanjutnya saham PNLF. Saham ini bergerak cukup signifikan, bahkan di luar dugaan saya sebenarnya, karena 3 hari saja sudah menyentuh area TP idealnya kita. Di sini terlihat jelas di hari ketiga, di hari Rabu sudah menyentuh TP ideal. Bahkan sempat naik hitnya sampai kepada 234. Namun area TP-nya kita di 236. Jadi tidak apa-apa, kita tetap konsisten disiplin trading plan saja. Untuk entry-nya bisa di entry di 181. Bisa entry di 181 begitu. Jadi kita bisa update di sini enter di 181 dan TP ideal di 226. Itu artinya kita profit sekitar 24,86%. Dan itu merupakan TP ideal dari trading plan-nya kita. Selanjutnya, saham yang ketiga adalah CMPP. Untuk CMPP ini kita cut loss, begitu. Simpel saja karena sudah melewati area stop loss-nya kita. Di sini sudah melewati stop loss dan kita cut loss itu. Langsung aja kita update dengan entry di 695 dan cut loss di 615. Itu artinya kita loss sekitar 11%, cukup berat memang, tapi apa daya kita tetap konsisten begitu trading plan-nya. Karena memang di sini sudah keluar dari uptrend-nya begitu, sudah keluar dari kolom uptrend-nya begini gitu. Selanjutnya ada saham BNGA. Tidak jauh berbeda, di saham ini juga kita cut loss. Sudah melewati area stop loss-nya kita. Dengan entry 1150 dan cut loss di 1105. Dan itu artinya kita loss sekitar hampir 4%. Karena memang area stop loss-nya kita di 1105 di sini. Gitu. Dan harusnya sudah cut loss di sana. Yang terakhir di minggu lalu ada saham Baja. Untuk Baja kita bisa masuk di 316 dan sekarang close di 308. Jadi masih floating loss dan masih belum cut loss karena masih berada di area trading, belum menyentuh
cut loss atau stop loss-nya kita. Langsung aja kita update dengan entry di 316 dan saat ini close di 308. Itu artinya kita close sekitar 2,5%. 3 emiten kita merah dan 2 lainnya itu hijau. Seperti yang kita ketahui tadi, IHSG koreksi, namun di sini portofolio kita secara portofolio masih profit sekitar 2,1%. Jadi sebenarnya ini masih terbilang cukup baik. Di saat IHSG koreksi atau merah, kita masih bisa profit secara portofolio sekitar 2,1%. Jadi masih bisa dikatakan cukup baik begitu, belum rugi karena portofolio hijau di saat IHSG merah begitu. Dan itulah pentingnya kita membuat trading plan. Makanya selalu saya sebutkan risk reward ratio-nya begitu. Berapa besar yang akan kita dapatkan ketika kita benar dalam menganalisa begitu. Dan di sini PNLF bisa kita katakan sebagai pahlawan portofolio di sini gitu. Karena dengan PNLF bisa menyelamatkan portofolionya kita. Dan itulah pentingnya trading plan. Dari sini kita bisa belajar pentingnya trading plan dan memperhatikan risk reward ratio yang selalu saya sampaikan di dalam analisa-analisa yang saya berikan begitu. Jadi kurang lebih begitu untuk trading 1 minggu ini 18 sampai 22 April kita profit sekitar 2,1% di saat IHSG merah. Selanjutnya, saham-saham yang berpotensi naik dalam 1 minggu ke depan. Saham yang pertama adalah Era Jaya Swasembada. Kalau kita lihat pada chartingnya di sini, terlihat jelas Era ini lagi sideways dan berpotensi untuk rebound atau mantul di area supportnya di sini, berpotensi. Karena kalau kita lihat dalam backtest beberapa waktu lalu, di sini mantul sekali, 2 kali, dan ini kemungkinan adalah pemantulan yang ketiga kali begitu. Jadi ini merupakan strong support dari Era. Jadi besar kemungkinan Era ini akan naik ke area resistennya begitu. Oleh karena itu saham ini menarik dan layak untuk kita pertimbangkan. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, Era ini dibeli oleh KZ dan dijual oleh ZP begitu. Tidak terlalu signifikan untuk akumulasi dan distribusinya. Namun KZ dan ZP di sini terlihat jual beli barang begitu. Namun Era ini cukup banyak diperdagangkan, oleh sebab itu menarik untuk kita lirik dalam 1 minggu ke depan. Di sini saya sudah analisa dan buatkan Fibonacci-nya. Jadi untuk Era bisa entry di 525 sampai dengan 535. Jadi kalau digambarkan ini merupakan area entry dari Era. Untuk stop loss-nya kita menggunakan Fibonacci di 505. Untuk jaga-jaga Era ini bakal jebol support di sini. Jadi ini merupakan area stop loss-nya kita. TP1-nya di 560, TP2-nya di 580, dan TP idealnya merupakan area resistennya. Nah, di sini akan terlihat jelas area tradingnya kita. Jadi kalau kita gambarkan untuk stop loss-nya 4,7%, sedangkan TP pertama sekitar 4%, TP kedua 9%, dan idealnya sekitar 11%. Dengan begitu memiliki risk reward ratio 2,4. Jadi untuk Era trading plan-nya sangat proporsional, memiliki risk reward 2,4. Jadi layak untuk dipertimbangkan. Silakan rekan-rekan sesuaikan dengan trading style masing-masing. Saham yang kedua adalah MLPL. Kalau kita lihat fokus ke chartnya, terlihat jelas MLPL ini sudah mendekati atau justru sudah berada di area supportnya. Nah, di sini terlihat jelas MLPL ini sudah berada di area support. Dan ini merupakan strong support dari MLPL dan berpotensi untuk melakukan rebound.
Kalau kita lihat juga dari segi volumenya sudah berada di titik jenuh. Itu artinya para investor umumnya di sini sudah tidak lagi menjual, sudah jenuh jual begitu. Jadi artinya dominan akan melakukan pembelian untuk waktu ke depannya. Di sini telah terlihat histogram merah keputihan, itu sudah menandakan titik jenuh dan volumenya juga cukup kecil. Itu melambangkan titik jenuh begitu. Oleh karena itu ini sangat berpotensi untuk melakukan rebound ke atas untuk MLPL. Oleh karena itu MLPL ini sangat menarik untuk ditradingkan. Dan kalau kita lihat dari segi bandarmologi, untuk MLPL ini terjadi distribusi oleh SQ dan KK. Terjadi distribusi begitu. Dan cukup banyak yang beli, ada broker sisi XL dan EP. Namun secara umum ini terjadi distribusi. Jadi silakan dipertimbangkan begitu. Secara teknikalnya memang cukup menarik untuk MLPL ini. Dan untuk trading plan-nya, MLPL ini bisa entry di 190 sampai dengan 195. Kalau digambarkan, ini merupakan area entry untuk MLPL. Untuk stop loss-nya, kita menggunakan area support dan Fibonacci-nya di sini di 180. TP pertama di 215 menggunakan Fibonacci. TP kedua ada di 236 menggunakan Fibonacci. Dan TP idealnya berada di resistennya di sini di 271. Kalau kita lihat ini merupakan area resisten dari MLPL dalam periode waktu saat ini begitu. Dalam waktu belakangan ini merupakan area resistennya begitu. Jadi ini merupakan titik krusial untuk area tradingnya kita. Kalau kita gambarkan trading plan-nya, maka akan terlihat jelas di sini stop loss kita sekitar 7%. TP pertama 10%, cukup lumayan. TP kedua 21% dan idealnya ini sekitar 40%. Jadi kalau analisanya ini benar, cukup lumayan reward yang kita dapatkan. Dengan risk reward ratio 5,57, jadi sangat proporsional, lebih dari proporsional bahkan. Jadi silakan dipertimbangkan untuk MLPL. Saham yang ketiga adalah MNCN. Di sini saya sudah analisa sedikit. Kalau saya perbesar akan lebih jelas terlihat. MNCN ini terlihat jelas trennya saat ini uptrend. Di sini naik, koreksi, dan naik lagi begitu. Naik lebih tinggi. Dan saat ini sudah menembus resistennya. Dan di Jumat kemarin terjadi koreksi. Terjadi koreksi dengan volume yang kecil begitu. Itu artinya investor cenderung tidak ingin menjual begitu. Dan ketika mendekati support yang baru, justru terjadi rejection begitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini ketika sahamnya turun, terjadi penolakan. Itu artinya asumsi kita investor akan bergerak ke area membentuk harga ke area resisten begitu. Karena terjadi penolakan di area support. Oleh karena itu saham ini menarik, dan kalau kita lihat dari segi bandarmologi untuk MNCN ini, maka akan terlihat jelas bahwa saham ini dibeli oleh asing sekitar 10 miliar dan tidak terlalu banyak akumulasi distribusi, cukup seimbang, ada JP, BK yang beli, RX dan YU yang jual begitu. Jadi tidak terlalu signifikan, namun ramai diperdagangkan. Untuk MNCN ini bisa entry di 1020 sampai dengan 1045. Nah, kalau digambarkan, ini merupakan area entry-nya. Dengan stop loss, kita gunakan Fibonacci di titik 985. Selanjutnya untuk TP pertama ada di 1115. TP keduanya ada di 1175.
Dan TP idealnya merupakan titik resistennya atau area resisten. Nah, terlihat jelas di sini merupakan area tradingnya kita. Kalau saya gambarkan akan terlihat jelas di sini kita punya stop loss sekitar 4,8%, jadi cukup terjamin. Dengan TP pertama 7%, sangat lumayan. TP kedua 13%, dan idealnya 24%. Dengan risk reward ratio 5, jadi sangat proporsional. Layak untuk dipertimbangkan sesuai dengan trading style rekan-rekan sekalian. Selanjutnya adalah saham Temas. Temas 2 hari terakhir ini naik cukup signifikan, 2 candle saja kalau saya ukur kenaikannya sudah 28% gitu. Jadi silakan berhati-hati, kemungkinan akan terjadi taking profit, namun kalau terjadi kenaikan ini sangat menarik dan menggiurkan begitu. Tapi cenderung ada kemungkinan terjadi taking profit karena sudah naik sekitar 28% begitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sini untuk patternnya cenderung membentuk triangle pattern begitu, cenderung membentuk triangle pattern walaupun tidak sempurna gitu. Dan di sini terjadi breakout triangle pattern tersebut. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, saham ini diakumulasi oleh broker RO, XA, dan CC begitu. Sangat menarik begitu. Terjadi breakout dan ada akumulasi yang cukup besar dari broker-broker market maker. Jadi langsung aja untuk Temas ini bisa entry di area 2000 sampai 2030. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ini merupakan area entry-nya. Untuk stop loss-nya kita ketat karena kemungkinan akan terjadi taking profit di 1905 menggunakan Fibonacci di sini untuk stop loss-nya. Selanjutnya untuk TP pertama di 2150. TP kedua di 2305. Dan TP idealnya ada di 2555. Dan kalau kita gambarkan trading plan-nya kita akan bisa lihat dengan stop loss-nya kita sekitar 4%, jadi cukup aman. 4%, 4,5%. TP pertama 7%, TP kedua 15%, dan TP idealnya ini sekitar 28%. Dengan risk reward ratio 6,28. Jadi sangat menarik, silakan dipertimbangkan. Saham yang terakhir untuk minggu ini, SMDR. SMDR ini sebenarnya berada di area ATH, all time high. Artinya sebenarnya lagi di area titik tertingginya begitu. Sedikit riskan, namun berpotensi untuk naik karena di sini strong uptrend dan mendekati MA5 kemudian rebound ke atas begitu. Di sini juga mendekati MA5 kemudian rebound begitu. Mendekati MA5 di sini kemudian rebound. Begitu. Sebelumnya telah terjadi 2 kali rebound di area RA5. Oleh karena itu, ini berpotensi untuk terjadi rebound lagi. Dan 2 hari terakhir juga sudah konfirmasi akan melanjutkan trennya, uptrend untuk naik kembali ke atas begitu ya. Oleh karena itu saya di sini menggunakan Fibonacci. Saya settingannya menggunakan external retracement untuk mengukur titik tertinggi yang akan dibentuk selanjutnya begitu. Karena kalau kita lihat ke belakang belum ada support resistennya di area tersebut begitu. Makanya di sini menggunakan Fibonacci untuk mengukur titik tertinggi selanjutnya. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham SMDR ini, maka terlihat jelas bahwa saham ini dibeli oleh asing sekitar 1,2 miliar, tidak ada akumulasi atau distribusi yang signifikan. Namun saham ini dibeli oleh BK dan YP, dijual oleh broker MK.
Jadi langsung aja untuk SMDR ini bisa entry di 1800 sampai dengan 1880. Kalau saya gambarkan kurang lebih sini merupakan area entry-nya kita. Untuk stop loss-nya menggunakan Fibonacci di 1690. Untuk TP pertama kita gunakan Fibonacci juga di sini di 1990. TP keduanya di 2175. Dan TP idealnya di titik tertingginya di 2475. Nah, dengan begitu akan terlihat jelas di sini area tradingnya kita. Jadi kalau kita gambarkan trading plan-nya, terlihat jelas stop loss-nya kita sekitar 7%, maksud saya stop loss sekitar 7%, dengan TP pertama sekitar 8%, TP kedua 18%, dan TP idealnya sekitar 34%. Dengan ratio 4,74. Demikian ada 5 emiten yang saya bagikan, dan bijaklah dalam membelanjakan uang rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.